Salam kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama untuk ibadah hari ini. Oleh itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya melalui anaknya Yesus Kristus, kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan yang salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Yang Allah Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kemuliaan pada Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada mulanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan karena Dia layak dipujikan dan dipuji. Haleluya.
hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama untuk beribadah dan seterusnya untuk saat ini mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengembalikan ucapan syukur hormat kemuliaan kami kepadamu hanya karena anugerah-Mu. Pada hari ini kami dapat beribadah bersama, walaupun hanya beribadah bersama dan keluarga di rumah masing-masing. Kami berdoa supaya firman-Mu ini tetap akan dapat mendorong kami, menguatkan kami, walau di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus-Nya, ya, melalui pencurahan Roh-Nya yang berlaku pada masa Pentakosta, ya. Jadi ada banyak perkara sebenarnya yang kita alami atau menjadi bagaimana apabila kita telah menerima Roh Kudus ini. Dan salah satunya, ya, dari segi kehidupan kita secara pribadi, secara rohani, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru, ya. Maksudnya kita telah diperbaharui melalui Roh-Nya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ciptaan baru ini? Ya. Nah, dengan tema ciptaan baru seperti yang saya sudah katakan tadi, ya, dan berdasarkan kepada 2 Korintus pasal 5 mulai daripada ayat 6 sampai 17, kita akan melihat bersama-sama apakah dan bagaimanakah kehidupan kita sebagai ciptaan baru yang telah menerima pembaharuan oleh Roh-Nya yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Nah, yang pertama adalah hidup dalam ketabahan, ya. Apa yang dimaksudkan dengan hidup dalam ketabahan? Yang pertama itu bercakap mengenai hidup karena percaya. Ya, saya akan jelaskan kemudian. Kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga 8. Dikatakan seperti ini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan semula kehidupan, ya, orang Kristen di awalnya, terutama murid-muridnya, ya, mereka telah berhadapan dengan pelbagai macam cabaran di dalam iman mereka, ya. Dan kalau dulu, ya, sebelum mereka menerima Roh Tuhan ini dalam hidup mereka, kita masih ingat bagaimana mereka menutup pintu, menutup tingkap karena apa? Takut, ya. Tetapi selepas mereka menerima Roh ini, mereka telah menjadi satu ciptaan yang baru. Dan sekarang mereka hidup karena percaya mereka. Jadi oleh karena sekarang mereka hidup karena percaya mereka, kita melihat mereka tidak ada lagi ketakutan, ya. Mereka berhadapan dengan segala tantangan, cabaran, tapi itu tidak lagi menakutkan mereka. Malah mereka dengan begitu berani berhadapan dengan semuanya, berkorban apa saja, walau itu sampai kepada nyawa mereka sekalipun, mereka tetap tabah karena sekarang mereka hidup karena percaya. Maksudnya apabila kita sudah menjadi ciptaan yang baru, ya, kita akan percaya, kita hidup karena kepercayaan kita, dan inilah yang akan membuatkan kita tabah. Kenapa hidup karena percaya ini adalah sesuatu yang mendorong kita untuk hidup dalam ketabahan, walaupun banyak sekali cabarannya, ya, seperti para rasul, ya,
Karena hidup karena percaya ini adalah salah satu perkara yang dituntut sebagai murid-murid Kristus supaya kita hidup untuk berkenan, ya, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan ini dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 hingga 10, di mana dikatakan di situ, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi ini adalah penyebab mengapa orang yang telah menjadi ciptaan baru ini akan sentiasa tabah, maksudnya teguh, ya. Tabah di sini juga bermaksud teguh di dalam imannya, karena sekarang mereka hidup bukan lagi berdasarkan kepada apa yang mereka melihat dari kacamata dunia, tapi sekarang mereka melihat dari aspek kerohaniannya, kekekalannya, dan mereka tahu bahwa untuk menjadikan mereka bersiap berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus, mereka perlu sentiasa memastikan bahwa hidup mereka itu hidup yang berkenan di dalam Tuhan, ya. Walaupun untuk hidup berkenan ini itu bermaksud harus menentang arus dunia, karena dunia tidak pernah sealiran atau sefahaman atau sefikiran atau sekehendak dengan kehendak Allah, ya. Dunia seringkali membawa kita kepada kehidupan yang menghancurkan dan menjauhkan daripada Tuhan. Tetapi bagi kita yang telah menjadi ciptaan baru, ya, walaupun kita ini benar mungkin masih jauh daripada hadapan Tuhan seperti mana yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, tapi kita percaya, ya, melalui pembaharuan rohnya Tuhan, itu yang akan memimpin dan menguatkan kita supaya tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi dorongan saya kepada kita semua, tetaplah hidup dipimpin oleh roh ini, karena hanya dengan cara sedemikian kita akan dapat memastikan kehidupan baru sebagai ciptaan baru akan dapat kita bukan saya pertahankan, tapi praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita berhadapan dengan cabaran-cabaran iman kita, tetapi pasti roh ini membantu kita di dalam hidup dalam ketabahan sebagai ciptaan yang baru. Nah, perkara yang kedua mengenai sebagai ciptaan baru ini adalah mereka atau kita seharusnya hidup kita itu adalah hidup yang takut akan Tuhan, ya. Itu adalah salah satu ciri penting bagi mereka yang telah menjadi ciptaan baru, yaitu mereka yang telah menerima rohnya, yaitu mereka hidup takut akan Tuhan. Apa maksudnya hidup yang takut akan Tuhan? Nah, yang pertama adalah karena mereka mempunyai hidup dengan hati yang nyata dan terang. Di dalam 2 Korintus pasal 5:11 mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi menurut Rasul Paulus di sini, ya, dia tahu apa artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti seperti mana yang selalu sudah kita mendengar, bukan seperti ketakutan kepada hantu kah atau apa. Ini lebih kepada satu hormat, ya, satu kekaguman, satu penyembahan kepada Allah. Dan karena itulah kita melihat di sini, karena itu kami berusaha meyakinkan orang, ya. Dan pasti maksud Rasul Paulus di sini meyakinkan di sini pertama-tama mengenai kepercayaannya, mengenai apa yang dia imani. Tetapi lebih daripada itu adalah meyakinkan orang ini adalah mengenai apa yang sekarang dia pegang,
apa yang sekarang dia percaya di hadapan Tuhan, dan dia tunjukkan keyakinannya itu, ya, bahwa bagi Rasul Paulus, dia yakin dan pasti siapa Yesus itu. Dia yakin akan keselamatan itu, dia yakin akan pekerjaan Kristus itu. Semua tentang Yesus dia yakin, dia percaya, ya. Itu sangat terang, sangat nyata, sangat jelas di dalam hatinya. Dan dengan semua keyakinan, kepercayaan dan kejelasan inilah dia berusaha meyakinkan orang tentang kebenaran ini. Karena bagi dia di hadapan Allah, bagi dia itu pasti. Dia tahu bahwa Allah melihat hatinya, cukup terang, cukup jelas mengenai kepercayaannya, keyakinannya. Hanya yang dia lakukan sekarang adalah melalui keyakinannya ini dia berusaha meyakinkan orang. Dan inilah maksudnya takut akan Tuhan. Karena ketakutan di sini bermaksud satu tindakan di mana karena hormatnya, karena penyembahannya, karena keyakinan kepercayaannya kepada Tuhan inilah yang membuatkan dia harus mengungsikan ini kepada orang lain. Karena kalau tidak, baginya itu adalah satu kepercayaan yang sia-sia, yang akhirnya tidak memberikan, tidak mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam menjadikan dia sebagai ciptaan yang baru, ya. Nah, yang kedua, hidup yang takut akan Tuhan ini adalah hidup bukan untuk memuji diri sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 5 12-13 mengatakan, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Apa maksud Rasul Paulus di sini? Kenapa dia mengatakan, apabila dia mengatakan kami tidak harus memuji-muji diri kami, itu jelas bagi kita. Tapi apabila dia mengatakan, tapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, adakah itu berarti bahwa Rasul Paulus mau supaya dia dimegah-megahkan, ditinggi-tinggikan, atau dipuja-puja dan sebagainya? Bukan. Tujuannya seperti dikatakan, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Ya, maksudnya di sini adalah kalau orang-orang ini memegahkan Rasul Paulus dan hamba Tuhan yang lain, mereka sebenarnya memegahkan mereka bukan karena hal-hal lahiriah, tetapi hal-hal batinia. Dan ini akan menyediakan mereka kepada cabaran apabila ada orang yang mau memegahkan hal-hal lahiriah. Jadi apabila mereka telah biasa, ya, dengan memegahkan para rasul dan sebagainya, mereka tahu apa sebab mereka memegahkan para rasul, mereka akan dapat membezakan kalau ada orang lagi datang yang hanya mau meninggikan diri dan sebagainya. Mereka tahu ini salah, karena mereka hanya mau dimegahkan mengenai hal-hal lahiriah. Jadi itu maksud Rasul Paulus di sini, ya. Dia mau supaya jemaat di Korintus hanya memegahkan hal-hal yang batinia, ya. Walaupun dikatakan di sini sebagai dia punya satu konsep asas memegahkan para rasul, karena para rasul ini adalah seperti menggambarkan hal-hal yang batinia, sebab mereka mengungsikan tentang hal-hal batinia, yaitu tentang hal-hal kerohanian, ya. Jadi mereka setidaknya dapat belajar sesuatu tentang apa yang wajar dimegahkan, apa yang tidak. Tapi dalam konteks Rasul Paulus, dia bukanlah, apabila dia mengatakan sedemikian, bukanlah bermaksud dia mau supaya dia dimegahkan. Dia mau hanya jemaat Korintus ini berlatih atau belajar tentang apa yang boleh dimegahkan sebenarnya, ya. Sebab dalam ayat 13 dia mengatakan, sebab kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Anda, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Maksudnya di sini Rasul Paulus di sini coba menggambarkan mengapa mereka perlu memegahkan Rasul Paulus atau hamba-hamba Tuhan. Karena mereka hanya coba mengajarkan hal-hal yang lahiriah,
Seperti dikatakan di sini, jika kami tidak menguasai diri. Ya, biasanya orang yang tidak menguasai diri, mereka adalah orang-orang yang sudah lupa diri dan lebih kepada dunia. Tapi dia katakan di sini, kalaupun kami tidak menguasai diri, itu bukan karena kami lupa diri, bukan karena kami mementingkan dunia, tapi itu adalah dalam hal pelayanan Allah. Sekali lagi dia coba dorong jemaat di Korintus, sudah coba tarik perhatian jemaat di Korintus ini bahwa mereka sungguh-sungguh bercakap tentang hal-hal rohani, ya. Sementara jika kami menguasai diri, ya, itu adalah karena kepentingan kamu. Jadi perhatikan di sini baik-baik, ya. Kalau mereka tidak menguasai diri mereka, itu adalah karena pelayanan Allah. Maksudnya masih di dalam hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan kalau mereka menguasai diri mereka, itu adalah karena kepentingan mereka. Jemaat di Korintus masih di dalam hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dalam arti kata yang lain, semada Rasul Paulus atau hamba Tuhan ini dalam situasi tidak menguasai diri atau dalam situasi menguasai diri, semuanya adalah masih di dalam keadaan mereka berkenan kepada Tuhan, ya. Dan ini menunjukkan bezanya mereka sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bagaimana mereka benar-benar mengandalkan seluruh apa yang mereka coba jalani dalam kehidupan mereka adalah hanya semata-mata untuk Tuhan dan bukannya untuk diri mereka sendiri. Dan ini adalah maksud atau ciri pribadi yang telah menjadi ciptaan baru, di mana kita sebagai orang-orang yang juga ciptaan baru sepatutnya menjalani atau mempunyai kehidupan yang sama seperti mana yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini. Perkara yang ketiga mengenai ciptaan baru ini adalah hidup yang dikuasai kasih Kristus. Dan ini adalah sangat penting karena ramai orang hidup dalam kasih, tetapi kasih yang bukan daripada kasih Kristus. Bagaimana supaya kita sentiasa kenal, tahu, pasti tentang kasih kita adalah kasih Kristus. Inilah pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang telah menjadikan kita ciptaan baru, sehingga kasih yang kita paham, yang kita kenal bukan lagi kasih yang kita telah belajar daripada ibu bapak kita, walaupun itu betul juga, ya, atau kasih yang kita belajar sepanjang kita hidup di dunia ini, tetapi kasih yang daripada Tuhan. Jadi ciri pribadi yang telah menjadi ciptaan baru adalah hidup mereka dikuasai oleh kasih Kristus. Artinya mereka hidup di dalam kasih Kristus. Jadi bagaimanakah kehidupan yang dikuasai oleh kasih Kristus? Nah, yang pertama adalah mereka akan melihat kematian dan kebangkitan Yesus untuk semua orang. Ya, maksudnya Yesus mati dan bangkit adalah untuk semua orang. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga 15 mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena disinilah kita mendapat dasar iman kita yang kokoh, dan disinilah kita mendapat dasar pelayanan kita kepada semua orang. Yang pertama tadi iman yang kokoh, dasar daripada iman yang kokoh, di mana daripada bila kita melihat kematian dan kebangkitan Yesus ini untuk semua orang, artinya itu termasuk kita. Ini dengan sendirinya menjadikan iman kita, kepercayaan kita teguh bahwa benar Yesus mati dan bangkit adalah untuk kita memperoleh kehidupan, dan untuk kita mengetahui bahwa Yesus telah menang atas maut,
Sementara perkara yang kedua yang saya katakan tadi adalah ini yang menjadi dasar kasih kita di dalam melihat dan melayani orang. Karena kalau kita perhatikan dalam kebanyakan agama, ya, walaupun mereka bercakap tentang kasih, mereka bercakap tentang mengampuni apa semua dan sebagainya, tetapi mereka masih melihat orang lain itu adalah seperti orang kelas kedua. Ya, karena mereka sentiasa melihat agama mereka adalah agama yang benar, agama yang paling benar. Ya, yang lain itu kafir dan sebagainya. Ya, dan ini membatasi kasih mereka. Karena pemahaman ini mendorong mereka boleh menghalalkan darah orang kafir ini atau mereka anggap musuh ini. Ya. Mereka maksudnya menghalalkan darah ini artinya mereka tidak ada masalah untuk membunuh mereka. Malah mereka mendapat pahala kalau mereka membunuh orang-orang seperti ini. Ya. Dan tidak jauh beza dengan agama-agama yang lain walaupun tidaklah se-ekstrim itu. Ya, tapi mereka masih melihat selama orang ini bukan di dalam agama mereka, kepercayaan mereka, orang ini adalah orang yang tidak begitu atau tidak memberikan makna apa-apa. Ya. Tetapi kalau kita melihat pandangan kita adalah berbeza. Ya. Karena kita tahu bahwa Yesus pun mati untuk mereka. Yesus pun bangkit untuk mereka. Masalahnya mereka tidak percaya. Jadi karena inilah kita yang sudah percaya ini berusaha untuk memberitakan kebenaran ini. Berusaha untuk mengungsikan kebenaran ini, ditolak atau tidak itu perkara yang nomor 2 atau paling last kita pikir. Yang kita mau adalah kasih dengar dulu. Ya, mengapa ini kita sanggup lakukan? Sedangkan ada banyak perkara lain yang mungkin kita masih boleh lakukan untuk diri kita. Ya, atau hal-hal yang lain boleh mendatangkan perkara yang lebih bermakna. Nah, ini adalah karena kasih. Kasih yang mana kita telah terima daripada Kristus, dan kasih inilah yang bukan juga saya katakan memaksa, tetapi dengan sendirinya memberikan kita satu motivasi. Ya, tidak ada yang perlu memaksa, tidak ada yang perlu mendorong. Dengan sendirinya kasih Kristus itu juga membuatkan kita mengasihi orang lain. Dan karena kasih inilah kita berusaha mengungsikan kebenaran Injil itu kepada orang lain. Dikuasai oleh kasih Kristus ini juga bermaksud melihat semua orang menurut ukuran Kristus. Ya, melihat semua orang menurut ukuran Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, orang yang sudah dikuasai oleh Kristus, mereka bukan siap mereka melakukan segala sesuatu karena kasih, tapi ini juga didorong oleh sekarang mereka tidak lagi melihat orang menurut ukuran dunia atau ukuran manusia, tapi sekarang mereka melihat orang lain menurut ukuran Kristus. Dan ini juga yang sangat membezakan kita dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika kepercayaan yang lain melihat orang yang tidak seagama mereka sebagai orang yang tidak mempunyai nilai. Ya, karena mereka itu adalah calon-calon ke neraka, mereka bilang. Ya. Dan mereka sentiasa melihat mereka ini sebagai sesuatu yang kalau perlu dan keadaan perlu menghalalkan darah mereka, mereka halalkan. Malah seperti yang saya katakan dapat pahala lagi dan sebagainya. Ya. Tetapi kita tidak ada pemikiran yang sedemikian. Ya, karena justru kita diajar untuk mengasihi musuh, memberkati, mendoakan musuh, dan berusaha memenangkan jiwa mereka. Karena kita tahu mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka buat berdasarkan agama mereka.
tetapi kita melihat itu adalah sama dengan kehendak dunia, bukan melalui kehendak kasih Kristus, bertentangan dengan kehendak kasih Kristus. Karena Kristus mati untuk mereka, untuk apa? Karena Yesus juga mau mereka diselamatkan. Dan mereka melihat semua orang ini adalah mempunyai nilai yang sama. Karena dia mati dengan pengorbanan yang sama, dengan nilai yang sama untuk semua orang. Ya, jadi begitu cara kita melihat orang lain. Dan karena itulah kita terus didorong untuk menginjil. Ya, walau dengan apa kapasitas sekalipun kita ditempatkan oleh Tuhan. Amanat agung itu adalah tanggung jawab kita semua. Tapi itu semua adalah bertitik tolak daripada apabila kita telah menjadi ciptaan yang baru, kita akan hidup di dalam kasih Kristus. Dan apabila kita telah hidup di dalam kasih Kristus, kita akan mengasihi semua orang, melayani semua orang, dan mau supaya semua orang diselamatkan. Jadi ini adalah satu lagi pengajaran yang penting untuk kita sebagai pribadi yang telah menjadi ciptaan baru, supaya kita hidup di dalam kuasa kasih Kristus. Sebagai kesimpulan, saya baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di mana dia mengatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah satu peringatan untuk kita semua. Ingat bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya sekarang yang baru itu sudah datang. Dan apakah yang baru itu? Itulah yang telah kita belajar daripada poin pertama, kedua, dan ketiga tadi. Itulah apa yang dimaksudkan dengan hidup sebagai ciptaan yang baru. Oleh itu, semoga saya berdoa untuk kita semua supaya tetap hidup sebagai ciptaan yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami bersyukur karena kasih-Mu kami sekarang telah menjadi ciptaan yang baru. Kami berdoa karena untuk hidup sebagai ciptaan yang baru bukanlah mudah. Tapi kami berdoa kiranya kekuatan Roh Tuhan yang ada di dalam hati kami, dalam hidup kami, akan memampukan kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Oleh itu marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Oke, sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari.
Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran.